Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja dari sistem sortir barang berdasarkan tinggi ya, seperti ini. Nah, di sini kita menggunakan PLC ya. Cara kerja dari PLC yaitu pada sistem ini maksudnya yaitu mengontrol sistem dengan cara menganalisa masukan. Yang masukannya itu adalah yang ada di sini inputnya. Ya, di situ untuk menganalisa masukan yang ada. Kemudian lalu mengontrol kondisi keluaran sesuai keinginan dari PLC tersebut. Untuk ini alur proses simulasi ini yaitu adalah ketika PB1 ditekan, maka dia akan mengeluarkan emitter. Ketika PB2 ditekan, dia konveyor akan jalan. Untuk menjalankan konveyor dan sensor yang akan mendeteksi kotak tersebut. Saat sensor pendeteksi ukuran kotak bekerja, maka kotak akan terdorong dalam box yang sesuai seperti ini. Untuk ukuran kecil, sedang, besar. Ya, kemudian setelah mendistribusikan sesuai ukurannya, kotak tersebut akan jatuh ke tempat sesuai. Hal ini akan terus terulang sesuai berapa banyak kotak yang diinginkan. Ya, itu penjelasan dari itu, dan ini adalah pemrogramannya. Untuk pemrogramannya mungkin akan dijelaskan di video lengkap hingga nanti ya. Video lengkap ini pemrogramannya. Itu saja, mungkin di video selanjutnya akan dijelaskan bagaimana cara pemrogramannya. Ya, karena sebelumnya telah dijelaskan cara pemrograman dan cara kerja dari sistem ini, maka kita akan mensimulasikannya. Dan saya tidak menampilkan bagaimana cara memprogramnya pada OPC server. Kalau jika mau lebih memahami cara mengintegrasikan OPC server dengan Factory.io, silakan cek link yang ada di deskripsi. Kenapa saya tidak bisa melihatkannya? Karena sewaktu saya mencoba konfigurasi ini selalu terputus dan perlu beberapa kali percobaan ya, bisa dibilang. Sehingga jika percobaan itu dimasukkan dalam video, mungkin videonya akan sangat panjang dan tidak efisien ya. Jadi yang dimasukkan di sini adalah di OPC server saya masukkan adalah konveyor 1, konveyor 2 yang itu diffusive sensor yang ada di sini, diffusive sensor, dan juga di sini diffusive sensor saya masukkan di OPC server, kecuali untuk terminal set reset itu tidak saya masukkan, dan IR ini tidak saya masukkan karena ini ibaratnya sudah tersedia di dalam PLC, internal relay-nya sudah tersedia di dalam PLC. Jadi saya masukkan adalah emitter, bread conveyor, pusher, capacitive sensor, diffusive sensor, dan light array emitter ya. Dan juga start button 1 dan 2 yang ada di sini. Light array emitter adalah yang ini ya. Kalau misalnya dia 1 ini yang terkena benda, maka dia akan membacanya mengindikasikan bendanya sebagai benda berukuran kecil ya, atau sensor low, dan ini adalah sensor medium. Jika 2 ini terkena secara bersamaan, maka dia akan mengindikasikan benda itu sebagai sensor sebagai benda yang medium, dan ini kalau ketiga ini kena, maka dia akan membaca benda sebagai sensor high. Oke, karena sebelumnya ini kita akan membuatnya, kita beri waktu maksimalnya 10 dan ini 5 ya. Jika ini high, tiga-tiganya ini kena, maka dia akan mengaktifkan set yang ada di sini. Berarti kalau ini aktif, ini akan aktif, dan ketika dia berada di depan tepat kapasitif sensor yang ada di sini, ini akan aktif dan mengaktifkan pusher. Nah, ini ada penguncinya di sini, dan ketika dia mengenai diffusive sensor 1 yang ada di sini, bendanya melewati diffusive sensor 1, maka ini akan menjadi NO dan rangkaian akan mati, sistemnya akan mati, dan pusher akan kembali dan konveyor akan berjalan. Dan ketika pusher aktif, kapasitif sensor membaca adanya benda di depannya, maka konveyor dan emitter
akan berhenti kecuali untuk conveyor 2 ya. Kapasitifnya akan menjadi NO dan conveyor mati. Dan juga begitu pun sama dengan yang sebelumnya, sama dengan yang lainnya untuk sensor low dan medium itu agak sama ya. Bedanya di sini. Sensor low-nya diberi tanda NO. Karena ketika sensor mengenai sensor low maka dia akan jadi NC. Ketika sensor high ini terkena maka dia akan menjadi NO. Ini di positif sensor untuk mereset ya. Nah ini dia pengaruhnya jika OPC server itu tidak OPC server. Ini yang telah kita buat sebelumnya. Open. Exporter. Exporter. Oke. Jadikan non dulu, browse server untuk mendeteksi servernya. Grupnya pada OPC server saya beri nama tinggi ya. Run open data server, kita browse. Memerlukan waktu yang sedikit lama. Mungkin akan saya perbaiki dulu. Karena sebelum terjadi kesalahan antara OPC server dengan CX programmer, yaitu tiba-tiba CX server terputus, maka kita akan mensimulasikannya lewat CX programmer dengan simulasi yang ada di sini. Contohnya seperti ini. Ketika PB1 ditekan seperti ini. Ditekan sekali, dia akan aktif. Nah, ini ibaratnya kita tekan sekali, dia akan terus aktif. Dikarenakan ada penguncinya di sini. Ya, mengaktifkan emitter PB star 1 yang ada di sini. Kemudian PB star 2 ditekan. Ini maksudnya input 1 itu ditekan ya. Maka conveyor akan berjalan. Semua conveyor akan berjalan. Seperti ini. Yang tidak di sini conveyor 1, conveyor 2 aktif. Karena ditekan sekali, kita kembalikan ya posisinya seperti sedia kala.
1 kontak 2 aktif. Ketika benda melewati sensor pin 8 yang ada di sini, sensor low, maka ini akan aktif juga. Nah, jika ini aktif berarti ini akan aktif juga sensor low membaca, karena dia setelah melewati ini membacanya 1, kemudian ketika benda tidak berada di depan sensor ini, maka dia akan kembali 0 lagi atau mati maksudnya ya, tidak mendeteksi. Tapi karena di sini ada terminal set, dia akan mempertahankan kondisi terakhir. Kondisi terakhirnya adalah on, maka dia akan on di sini. Dan ketika benda tepat berada di kapasitif sensor yang ada di sini, ya, di kapasitif sensor, dia berada di sini, kapasitif sensor, dia akan aktif dan menjadi NC, karena di depan ketika sensor itu mendeteksi benda yang ada di depannya, yang NO akan menjadi NC, yang NC akan menjadi NO. Kita beri alamat 1 di sini, yang mengakibatkan booster low ini aktif seperti ini. Tapi karena ketika benda sudah melewati sensor itu tetap akan 0, dan di sini ada sensor diffusif 3. Ketika benda itu didorong oleh sensor ini membaca benda yang disortir tersebut, maka ini akan bernilai, ini akan aktif. Jika ini aktif, maka sensor yang tadinya NC sampai gerbang logika NC akan menjadi NO, mengakibatkan booster low kembali seperti itu, dan mengaktifkan terminal switch set pada booster low ini, pada internal relay 1. Setelah itu selesai, kita akan berlanjut ke pemrograman yang kedua, yaitu sensor untuk pemilah barang untuk ukuran medium. Di sini ada yang medium. Ketika sensor medium ada benda yang disortir adalah medium, maka sensor ini akan aktif, dua sensor ini. Ketika dua sensor ini aktif secara bersamaan, maka dia akan mengaktifkan terminal set pada medium ini. Maaf, ini untuk yang high ya. Secara bersamaan sensor low dan medium aktif, dia akan terminal set. Agak sama sebenarnya cara kerjanya. Ketika dia berada di depan sini, kapasitif sensor 2, maka ini akan aktif, yang NO akan menjadi NC. Ya, seperti itu ya. Ketika itu aktif, maka booster ini akan aktif juga, seperti ini. Nah, ketika benda sudah tidak, booster sudah mendorong benda, maka ini akan mati. Jika ini mati, maka kondisi ini akan kembali seperti semula. Kemudian setelah benda melewati diffusif sensor yang ada di sini, diffusif sensor 2, maka ini akan menjadi NC, mengakibatkan booster medium kembali seperti semula. Seperti itu ya. Mungkin untuk penjelasan selanjutnya itu mungkin agak sama ya dengan sensor low dan high-nya. Kita jelaskan saja ya, ketika sensor ini benda mendeteksi benda 3 ini adalah sensor 3 ini aktif secara bersamaan, dia akan mengaktifkan sensor high, terminal set yang ada di sini. Ketika benda sudah melewatinya, ini akan kembali menjadi kondisi seperti semula. Tapi karena kita memakai terminal set, jadi kita kondisinya mempertahankan kondisi terakhir dari input yang diberikan. Ketika sudah berada di depan kapasitif sensor yang ada di sini, booster akan aktif karena dia kapasitif sensor yang tadinya NO menjadi NC, kebalikannya.
ketika ini aktif, kapasitas sensor aktif, maka conveyor akan mati. Nah, seperti ini mati conveyornya, kecuali conveyor 2 akan terus berjalan. Nah, setelah itu, setelah kapasitas benda terdorong, kapasitas sensor tidak mendeteksi benda yang ada di depannya lagi, hanya akan jadi 0, tapi dia akan terus aktif dengan bantuan impulsif sensor yang membaca ini. Jika benda sudah terdorong ke sini, maka dia akan menjadi NO, maksudnya dibatikan, pusarnya kembali, dan mereset internal delay 3 ketika sudah sensornya aktif. Ya, itu saja mungkin penjelasan dari kami. Jika ada kurang lebihnya mohon dimaafkan, dan maafkan kesalahan-kesalahan yang terjadi pada Factory IO. Itulah kendala yang kami hadapi ketika membuat video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.